Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Tidak seorang pun dalam kehidupan ini dapat menentukan kadar besar atau kecilnya iman dari seseorang. Namun kita bisa melihat pernyataan dari iman itu dalam perilaku kehidupan manusia, di mana iman sangat mempengaruhi perilaku kehidupan seseorang. Iman yang baik tentu saja akan membuahkan ucapan, karakter, pola pikir, kerendahan hati, dan tindakan yang berkualitas. Iman seseorang tidak ditentukan seberapa dekatnya dia dengan sumber iman itu. Bisa saja terjadi orang yang begitu dekat dengan kitab suci dan aktif dalam pelayanan di gereja tidak memiliki kualitas iman yang baik, di mana dia senang bergosip, pendendam, sulit memahami orang lain, arogan, serta menyombongkan diri. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020 bertemakan kerendahan hati di dalam beriman. Tertulis pada kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 9b. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Atau dalam bahasa Batak dikatakan, "Huruk matuhamu, gari dihala Israel, gari dang jupang ahu haporseaun nasongoni." Bapak Ibu yang terkasih, saat kita mensyukuri serta mengagumi segala perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat, yakni menciptakan langit dan bumi, menyembuhkan segala macam penyakit dalam kehidupan kita, menolong kita dari berbagai kesulitan dan tantangan, serta banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maka akan muncul perkataan yakni Allah itu Allah yang luar biasa. Dan hal itu merupakan suatu kewajaran dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Tetapi jika sebaliknya terjadi, yakni jika Tuhan yang kagum dan takjub kepada kita karena iman dan kerendahan hati kita kepadanya, ini merupakan hal yang luar biasa juga. Di mana Tuhan menghendaki agar setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita harus menanggalkan segala status, pendidikan, jabatan, kekuasaan, dan harta kita. Kita harus menyadari bahwa kita hanya layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia. Kita dibenarkan oleh Tuhan dengan iman percaya kita. Dalam firman Tuhan pada pagi ini, seorang perwira Romawi yang sangat mengasihi hambanya. Ketika hambanya sakit, melalui tua-tua Yahudi, ia meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkannya. Kejadian aneh pun muncul ketika Tuhan Yesus sudah mendekat. Perwira itu malah meminta sahabatnya untuk menghentikan langkah dari Tuhan Yesus yang hendak datang menjumpainya. Sepintas memang perilaku seperti ini tampaknya seperti tidak sopan atau agak sombong, karena perwira itu memiliki suatu jabatan yang tinggi. Tetapi lebih lanjut adalah alasan kenapa ada tindakan ini sangat mengagumkan, tidak seperti yang terlihat sebelumnya. Perwira itu melakukan tindakan ini karena dia merasa tidak layak menerima dan menjamu Tuhan Yesus. Mungkin ada dalam hati perwira tersebut merasa sangat berdosa, sehingga tidak pantas menerima tamu semulia Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengagumi perilaku yang rendah hati itu dan iman dari perwira itu. Iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel, kata Tuhan Yesus. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mujizat pun terjadi, yakni penyembuhan atas kuasa Tuhan nyata pada hamba perwira tersebut, di mana mereka mendapati bahwa hamba sang perwira telah sehat.
dalam peristiwa ini mengajak dan mengajar kita tentang cara bersikap terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Walau status sosial perwira itu hebat, namun ia tidak angkuh ataupun sombong. Hal ini dinyatakan melalui sikap dan perbuatannya yang tetap mengasihi hambanya, meskipun hambanya itu dalam keadaan sakit. Kasihnya tidak dibangun berdasarkan status sosial, ekonomi, ataupun kepentingan. Meskipun dia memiliki jabatan sebagai perwira, tetapi ia memiliki sifat yang sadar diri di hadapan Tuhan Yesus. Ia menunjukkan bahwa jabatan bukanlah suatu kedudukan untuk selalu harus dihormati, tetapi dengan merendahkan diri dapat memberi penghormatan kepadanya. Perwira ini memberi kita contoh tentang sikap rendah hati, di mana dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dia sangat menghormati Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Kini, apakah kita memiliki sikap seperti perwira ini? Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu memiliki iman yang rendah hati, iman yang sadar bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan, iman yang menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, sampai harga diri kita sekalipun harus kita letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena dengan iman yang demikian, maka kuasa kasih Allah nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin kita senantiasa merendahkan hati kita dimanapun kita berada dan terhadap apapun kita berhadapan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang menyapa kami untuk datang ke hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati. Kami menyerahkan kehidupan kami di awal bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati keluarga kami, juga anak-anak kami, segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberkatinya. Berkati jemaat-Mu yang terbaring dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan yang memulihkan mereka, terlebih yang sakit karena virus corona COVID-19 ini. Jamah Tuhan, pulihkan mereka. Berkati pemerintah negara kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka dapat mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap pelayanan tengah-tengah gereja-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.